Assalamualaikum. Iya. Biasa wong agar pelajaran akuntansi ora bisa kayak. Luar biasa. Siang hari ini panas. Ya. Engko kon tak main PR sing angel nemen. Pendukung paslon nomor 1 mana suaranya? Iya, pasangan nomor 1 ini kita kenal dalam keseharian adalah Korea. Wah, berdiri Mas Farhan. Ya, ada Farhan Aulia dan juga Farhan karo Aulia. Ya Allah. Yo, pasangan nomor 2 Om Taufik. Pendukung pasangan nomor 2 mana? Waduh. Wah, orang nyebar duit kita. Pasangan nomor 2. Ini langka. Brilian dan siapa Brian ya? Brian dan siapa Tata ya? Ya. Tata mundur sedikit Tata. Iya. Cantiknya kelewatan. Biasa iri. Gunakan suara pada tempatnya. Ora apa-apa, yang penting duitnya akeh. Yo, pasangan nomor 3 pendukungnya mana? Pasangan nomor 3. Angel. Nikita, Pak. Nikita berdiri silakan. Oh, Nikita yang ini. Oh, Nikita. Itu siapa? Nikita dan Mirza nih. Ya. Asik. Oke. Ya, silakan duduk dulu Pak Taufik. Duduk ya. Iya, saya kayak gitu. Iya ya, kursinya enak namanya Pak Billy ya. Yakin kursinya namun yakin. Osis ya ora paham loh, kayaknya Osis ya ora paham loh. Kayak gue jaluk di tatak narandon loh. Ya Allah. Baik. Ya Allah. Oke. Iya, memang kandidatnya ki ain mau wis panas nemen. Sampai ireng nemen koyo. Anane mung fast talk. Iya. Langka putih-putih apa abang-abang langka? Oh iya, urung ana wedange. Belum dapat minum. Enggak ada ya minumnya. Ya Allah, hari gini zaman seluler di tangan. Mbak Yani. Aku 6. Kopi loro. Mbak Yani minerale 6 Mbak Yani untuk kandidat. Untuk OSIS, tolong kandidat menghilangkan stresnya. Iya, diambilin. Ora sanggup gorengan kuna nemen kayak wong tua gorengan. Baiklah, untuk debat terbuka kandidat calon ketua OSIS tahun 2023-2024. Pertama-tama akan saya bacakan tata tertib debat calon ketua OSIS. Yang pertama, pertanyaan seputar visi misi ya. Dan tidak menyerang personal. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk tiap-tiap kandidat. Yang kedua, durasi waktu dimulai ketika calon mulai berbicara. Yang ketiga, calon diperkenankan membawa alat tulis, catatan dan data yang diperlukan. Kemudian tata tertib untuk pendukung calon ketua OSIS. Yang pertama, harus tertib. Yang kedua, dilarang memprovokasi. Yang ketiga, dilarang membawa benda berbahaya.
bukan gelut. Iya. Bukan nang cabawan. Iya. Kayak wingi Anas ya. Ana cekel polisi. Astagfirullah. Ya. Dilarang membawa senjata tajam dan dilarang membawa uang yang berlebihan. Katon sih orang duwe pucet-pucet. Berikutnya tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Berikutnya dilarang meneriakan yel-yel saat calon berbicara. Nah, ini tata tertib yang harus dipatuhi dalam debat calon ketua OSIS. Ada 4 sesi Pak Billy nanti. Ada 4 sesi. Sesi yang pertama. Sesi yang pertama penyampaian visi dan misi dari tiap-tiap pasangan calon. Misi itu berarti pandangan ya. Iya. Tutu misi. Itu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, setiap pasangan calon nanti menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh moderator secara acak. Iya. Ya, okay. Dan penonton yang tidak tertib maka wajahnya akan kita acak-acak. Oke, siap. Kemudian sesi yang ketiga, setiap pasangan calon dapat melemparkan satu pertanyaan ke pasangan calon lainnya. Seperti itu. Dilempar ya. Silakan nanti bisa dicatat visi misi pasangan calon yang lainnya yang bisa menjadi celah untuk dijadikan pertanyaan kalian. Pertanyaan lemparan. Iya. Dan yang di luaran yang tidak tertib nanti kita lempar juga. Oh iya, siap. Dari balkon ya, dari balkon kita lempar. Ya, di atas masih semangat. Iya kan? Oke. Iya. Kemudian yang terakhir itu jargon dari tiap-tiap jargon ya. Pasangan calon. Oke. Ya, agar nantinya kelas 10, kelas 12 yang belum masuk dalam partai pendukung bisa memilih dari tiap-tiap kandidat. Dan yang jelas semua pasangan ini bukan berarti pasangan hidup ya. Iya, Brian seneng nemen Ya Allah. Oke, kita masuk pada sesi yang pertama. Penyampaian visi misi dari tiap-tiap kandidat calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Secara urut atau secara acak? Acak saja Bapak. Acak, oke. Acak-acak itu enak. Acak-acak, ya, kita acak-acak mereka. Acak-acak. Yo, penyampaian yang pertama dari kandidat nomor 2. Oke, nomor 2. Silakan maju ke depan. Iya, pendukungnya boleh berdiri. Partai pendukungnya boleh berdiri. Iya, maju depan sini. Silakan pendukungnya bisa memberikan yel-yel semangat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan, kami dari calon kandidat Ketua OSIS masa bakti 2023-2024, nomor kandidat 2. Perkenalkan, nama saya Brian Azril Maulana dari kelas 11-3. Perkenalkan, saya Nabila Nurma Natasha dari kelas 11-2. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi yang ingin kami capai untuk menjadi Ketua OSIS. Visi kami yaitu yang pertama adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 5 Kota Tegal sebagai sarana Yang pertama itu menjadikan OSIS SMA Negeri 5 Kota Tegal sebagai sarana untuk aspirasi, inspirasi, dan juga sebagai contoh yang baik untuk siswa dan siswi lainnya. Dan juga menjadikan SMA 5 Tegal yang lebih berkualitas melalui siswa yang lebih disiplin, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Adapun misi kami yaitu yang pertama adalah mengadakan kegiatan untuk meningkatkan atau menumbuhkan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang belum berjalan secara maksimal. Yang ketiga, kami juga ingin mengaktifkan kembali fungsi media sosial sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas para siswa.
Yang keempat, kami juga ingin melakukan kegiatan sharing bersama antara siswa dan guru untuk menjaring aspirasi para siswa di SMA 5. Yang terakhir, kami juga ingin meningkatkan kembali kesadaran siswa akan pentingnya kedisiplinan dalam berbagai kegiatan. Itulah visi dan misi kami. Cek. Oke, itulah visi dan misi kami dari kandidat nomor 2. Di sini kami dari kandidat nomor 2 juga punya jargon. Nanti teman-teman semua bisa ikutin bareng-bareng. Sini kita contohin dulu. Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa pilih nomor 2 agar SMA 5 jaya jaya jaya. Bisa teman-teman ikutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan lupa pilih nomor 2 agar SMA 5 jaya jaya jaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 2, aplaus yang meriah. Bisa nih suaranya pedot-pedot Pak Billy. Mike bae rondak arep dicekel bocah ayu. Ya Allah. Tolong suara agak dijaga ya. Kamu nanti kalau tak suruh bicara di sini bisa bicara satu kata aja lebih hebat. Ya, kalau di APK jangan onggrongan ya. Tolong ya, boleh humor, boleh tapi jangan cenderung kurang ajar gitu ya. Ingat ya, kamu belum tentu bisa ngomong seperti dia, belum tentu bisa. Ya, jangan banyak. Bicara itu harus kalau bisa diperlukan, kalau nggak perlukan nggak usah bicara lah. Kepada semua kandidat bisa dibuka minumannya, silakan. Iya, silakan dulu. Untuk diminum. 6 tok Pak Billy. Sebentar kalau ini kan kalau siswa itu harus bening. Oh, gitu. Kalau kita harus agak butek, minim-minimnya es teh lah. Kopi ya, kopi oke. Bagaimana Num? Habis? Ya Allah, ora apa-apa wes. Biarkan mereka senang, kita susah-susah nggak apa-apa. Ada. Oke, ya sabar. Nanti habis maghrib. Berikutnya. Deng. Nomor berapa yo? Nomor berapa 1. Nomor berapa? 1. Nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kandidat 1. Perkenalkan nama saya Farhan Aulia dari kelas 11-2. Perkenalkan nama saya Rasya Putri Andini dari kelas 11-1. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Langsung saja, visi kami yaitu menjadikan SMA 5 Kota Tegal sebagai sekolah yang tepat untuk meningkatkan potensi diri serta mengembangkan karakter yang disiplin, kreatif, serta berakhlak mulia. Adapun misi kami yang pertama, mengutamakan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam segala perbuatan dan tindakan untuk menciptakan siswa dan siswi SMA Negeri 5 Kota Tegal yang religius, beriman, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Yang kedua, menciptakan kreativitas dan inovasi siswa dan siswi SMA Negeri 5 Kota Tegal dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, meneruskan program-program OSIS terdahulu dan menciptakan program-program serta kinerja OSIS terkini. Yang keempat, membuat siswa dan siswi SMA Negeri 5 Kota Tegal yang harus mempunyai motivasi dalam menuntut ilmu, bertanggung jawab, dan juga amanah. Yang kelima, ada menerima kritik dan saran, serta menyerap aspirasi dari warga sekolah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan bersama. Yang terakhir, ada menjalin hubungan baik dengan semua ekstrakurikuler yang ada di SMAN 5 Kota Tegal. Begitu saja penyampaian visi dan misi dari kami. Bareng siji, pasti dadi. Yuk bisa bareng-bareng ya buat para pendukung kandidat nomor 1. 1, 2, 3. Bareng siji, pasti dadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, gini. Wadone bisa cerewet temen.
Ya Allah, oke. Semangatnya luar biasa. Ada Aulia tadi ya dan Farhan. Silakan pendukungnya, cari pendukung. Farhan wali kelasnya siapa Han? Bisa nekon pinter teman ngomongnya. Oh Pak Pilih, pantes. Aku kelingannya mbiyen dadi kae Pak Pilih manik Pak Pilih. Iya, aku malah kelingannya lagi pas dadi kunyuk. Oh iya gue, kelingannya dari gue. Saiki ya jadi calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS ya, semangat, baik. Semangat. Sekali lagi tepuk tangan untuk nomor kandidat 1. Dan serikandi-serikandi kita akan berusaha untuk mengambil suara-suara Anda. Silakan gunakan suara dengan baik dan benar. Silakan nomor kandidat 3. Ada Nabila Nurma dan juga Natasha. Bukan Nikita dan aku rapal sih Kang karo wong wadon. Mic-nya yang satu yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat nomor 3 akan menyampaikan visi dan misi kami menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023. Maaf 2023-2024. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Ayu Wulandari dari kelas 11-4. Saya Nikita Ananda dari kelas 11-5. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 5 Kota Tegal. Visi kami adalah menjadikan siswa dan siswi SMA Negeri 5 Kota Tegal menjadi siswa dan siswi yang kreatif dan inovatif supaya dapat menjadi generasi yang berkualitas dengan berlandaskan Pancasila. Misi kami yang pertama adalah menampung saran dan ide dari semua siswa. Misi yang kedua adalah mengaktifkan kembali kebiasaan clean school dengan menerapkan sistematis baru yang mudah diterapkan. Kemudian misi yang ketiga adalah mengadakan acara Mading of the Month sebagai upaya menampung ide dan kekreatifan dari siswa dan siswi SMA 5 Kota Tegal. Terima kasih. Kami di sini punya jargon, nanti kalian ikutin bareng-bareng ya. Kalau kita bilang YTTA, kalian jawab yang tiga-tiga aja, bisa? Oke, kita bareng ya. YTTA yang tiga-tiga aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, cewek keras ya. Motivasi. Dan ini lagi musimnya cewek, nggak tahu kenapa ini. Jadi kepala sekolah cewek, ketua OSIS beberapa kali cewek. Ada apa dengan cowok? Oh mungkin cowok banyak suaranya hanya di luar. Ya, gitu. Coba kita cari pendapat mereka Pak Billy. Baik, kita acak sekarang. Aku tak jemput singkin ya. Aku ering kidul Pak Billy. Aku ering kidul. Ering kidul, oke. Ini bukan masalah pilihan ya, ini bukan masalah pilihan. Anda hanya mengatakan sekarang ini paling menarik menurut Anda yang mana? Nomor 1, 2, atau 3? Yang paling menarik? Mene ya. Nomor berapa yang paling menarik? 1. Cowok 1. Paling menarik nomor berapa? 1. Sebelah selatan Pak Topik. Ya ngosit ke bocah OSIS ya. Tak mene ke, pada mene ke. Ya, oke. Ya, ini laki-laki nih. Dari 3 kandidat itu yang paling menarik kandidat nomor berapa? 2. Oke, 2 Pak Billy. 2. Oke, baik. 2. Kita ambil lagi. Yang tengah ini. Sebelah barat. Kandidat nomor berapa? 1. Oke, 1. Yang paling menarik kandidat nomor berapa? 1 dong. 1, 2. Oke, cowok ganteng ke. Kayak biasanya jaluknya permen ke. Iya. Yo. Kandidat nomor berapa? 1. Bareng kegenemen yakin.
Nomor berapa? Farhan jadi gagah nemen Pak Willy. Yo jelas lah Korea. Ya yang atas kandidat nomor berapa? Bener milih Farhan. 3. Ya 3 luar biasa yang nomor 3. Yang ini paling seneng kalau apa? Jam kos. Baik, luar biasa pendukungnya masih semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, apakah ada yang mau tampil di atas? Ya, ada yang mau nyanyi? Ada yang mau nyanyi? OSIS? Ada? Silakan. Kata aku sih ya, yang banyak request mending maju ikut joget ya. Iya deh Kamira. Astagfirullah. Iya Kamira, emang Kamira yang selalu berisik emang Kamira. Aku tadi lagi ngobrol sama Kak Chelsea, Des. Jujur aku nggak paham lagunya Kak Ardel. Del, udah mulai. Mana tepuk tangannya semua? Ayo. Kowe ngerti. Ntar dulu ya teman-teman, oke. Tresnoku nomor siji. Gak tahu. Benjani. Oh betul. Oke, gak usah ngedes Kak. Oke. Ikut nyanyi ya, soalnya aku gak hafal. Aku kurang kematimu pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan kowe konangan gendaan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usah aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting balasanmu ning aku kowe luwih milih dek kowe ninggal aku ninggal satu kurang yen ku bertahan keko Ganti aja mas, sumpah mas. Aku nggak tahu soalnya. Sanes. Maaf ya teman-teman. Udah ya. Udah, cukup Mas. Sudah cukup aja, cukup. sebenarnya ini kesalahan Pak Pilih sih. Iya sih, Sumpah, sebenarnya ini kesalahan Pak Pilih. Sebenarnya dari Anggur awal. gua nembang angel barang wis nembang pengen Oh, nambah nambang. Ya, demikian tadi keduanya adalah penari kondang. Maksudnya setiap ada kondangan nyanyi gitu. Iya. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke pemilihan Ketua OSIS 2023-2024 dan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Anda perhatikan, silakan Anda amati mana nantinya yang paling sesuai dan yang paling berkenan dengan hati Anda. Pilih dengan hati, bukan pilih dengan perasaan. Oke, asik. Untuk sesi ini nanti setiap kandidat akan memilih satu pertanyaan yang sudah disediakan oleh panelis.
Kemudian disediakan waktu 3 menit untuk menyampaikan pendapatnya dari pertanyaan ini. Waktu dimulai ketika kandidat sudah mengucapkan kata. Oke. Tadi dimulai dari kandidat berapa ya Pak Billy? 2. Oke, sekarang kita mulai dari kandidat. Bung bong 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 bong. 3. Ya, oke. Nomor 3. Calon ketua OSIS-nya dulu, calonnya mana? Yang ketuanya yang mana? Calon ketuanya yang mana? Oke, maju silakan depan. diambil. Silakan diambil, kemudian nanti diserahkan ke moderator. Jawabnya berdua. Boleh berdua. Boleh Ya, berdua. jadi yang menjawab Iya. nanti bisa bersama, saling melengkapi. Iya. Berpasangan itu untuk saling melengkapi. Berdoa sudah? Oke. Satu dulu. Ya. Bahasa Inggris atau tulisan Jawa atau? Waduh, anak bahasa Inggris tobat aku. Jadi nanti ada pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah bahasa Arab. Oh, bahasa Arab, oke. Bismillahirrahmanirrahim. An'am. La. Ghaib. Perhatikan pertanyaannya. Duh, ngelinting maning angel nemen. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan jika ada anggota OSIS yang perilakunya justru merusak nama OSIS? Ulangi Pak Billy, ulangi Pak Billy. Apa yang akan Anda lakukan jika nanti terpilih ada anggota OSIS yang perilakunya justru merusak nama OSIS? Oke. Dijawab oleh ketua dulu, monggo. 3 menit dari sekarang. Oke. Jadi menurut saya kalau ada anggota OSIS yang malah perilakunya buruk di OSIS, saya pertama-tama akan menanyakan, kenapa kamu begitu? Nah, dari situ nanti aku akan menegurnya, tapi saya nggak akan kayak mengeluarkannya dulu, tapi aku kayak bakal negurnya dulu, terus aku lihat cara kerjanya beberapa minggu ke depan di acara-acara selanjutnya. Aku bakal lihat cara kerjanya itu bagaimana, apakah dia ada kemajuan atau malah tambah buruk gitu. Nah, jadi kalau misal tambah buruk, nanti aku akan konfirmasi kepada pembina, ini bagaimana, bagus atau enggak di OSIS, atau bakal dilanjutkan atau tetap gitu. Menurut saya itu saja Pak. Ada tambahan dari wakil? Ya, ada tambahan, waktunya masih ada 2 menit lagi. Semua yang terjadi pasti ada faktornya. Jadi sebelum saya menjudge, saya ingin tahu faktornya terlebih dahulu. Dengan begitu saya pasti akan mengetahui solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi bisa jadi itu tentang masalah keluarga, masalah pertemanan atau masalah yang lain. Saya bisa membantu untuk membantu untuk masalah tersebut agar terselesaikan. Jadi tidak mengganggu kegiatan yang ada di OSIS begitu. Dan saya akan membicarakannya secara pribadi. Jadi ya 4 mata. Jadi saya tidak ingin membongkarnya kepada anggota lain karena tentunya bisa jadi faktornya itu berasal dari masalah pribadi gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Masih ada waktu, masih ada, mau ditambahkan yang lain? Mau tambahin kan? Mau tambahkan udah? lagi? Udah? Cukup? Baik, itu kalau Cukup? perilaku buruk ya. Gimana? Jadi setelah saya tahu, seperti yang dikatakan Wulan, setelah saya melakukan pembicaraan 4 mata tersebut, saya ingin mengetahui hasil kinerjanya beberapa waktu ke depan. Apakah solusi yang saya berikan, apakah pembicaraan yang kita lakukan ini bermanfaat hingga merubah perilakunya atau tidak begitu. Oke, habis. Oke, Waktu sudah. habis. Ya. Sudah, oke. Tepuk tangan, Tepuk pasangan tangan. nomor 3. Kapan kita bisa bicara 4 mata? Iya. Bicara 4 mata. 4 mata. Itu seandainya OSIS berperilaku buruk. Tapi kalau ada anggota OSIS yang wajahnya buruk gimana?
Jangan bullying, Pak. Bullying. Bullying. Ya Allah. Aku ngerti ini bullying. Yuk lanjut ke pasangan nomor 1. Undiannya mana? Ini, oke. Oke, pasangan nomor 1, calon ketua OSIS-nya. Untuk mengambil. Gantian Pak Billy nyosing maca. Iya. Weh, pendukungnya kayak sekadubur kayak. Pendukungnya kayak. Angel kudu disogok. Ya, memang dalam hal kecil pun harus ada kerjasama, ya, harus ada prinsip manajemen. Ya oke Mbak Yuni ya, memaringan jeng naik sekejang teman Mbak Yuni. Oh biasa Mbak Yuni ngosok neng, sulit ya, enggak. Aduh. Ya Allah, bentar, carikan yang lebih. Alhamdulillah, akhirnya. Yuk, pertanyaan untuk nomor kandidat 1. Farhan dan Rasya. Siap ya, Farhan. Jika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang Anda lakukan jika bertemu dengan siswa yang keras kepala? Wah, bahasa Inggrisnya wangkot. Diulangi Pak Topik. Jika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang Anda lakukan jika bertemu dengan siswa yang keras kepala? Dipersilakan. Waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang. Izin menjawab, jika saya mungkin nanti terpilih menjadi seorang ketua OSIS dan saya menemukan teman-teman saya yang mungkin keras kepala dan mereka nggak mau tahu tentang gimana kita kerjanya, mereka cuman pintar ngejas doang, mereka cuman pintar ngomong-ngomongin yang nggak baik doang. Mungkin dari saya pribadi, saya mungkin bakalan dengerin mereka, sekedar dengerin. Entah itu kalau memang negatif, saya cuman hanya denger doang dan itu nggak penting banget. Kayak bodo amat lah, dia mau ngomong apa ya bodo amat gitu. Semisal memang dia ngomong positif dan itu mungkin bisa baik ke depannya untuk OSIS, saya akan menerima itu dan saya mungkin akan mengkondisikan kepada anggota-anggota saya. Mungkin bukan cuma dari saya juga pernah jadi anggota, jadi saya juga sering nemuin teman kelas atau teman-teman yang lain itu ngejudge kita ya sebagai OSIS. Jadi kita terima itu karena ya yang namanya sebuah organisasi, yang namanya sebuah kelompok pasti ada kurang, ada lebihnya. Jadi saya bakal nerima yang positif dan saya bakal buang-buang jauh kritik dan saran yang berbau negatif. Udah, cukup itu saja. Silakan ditambahkan, Wakil. Izin menambahkan, kalau emang dari anak itu susah, emang udah benar-benar susah buat dibilangin, semisalkan ada acara atau ada apa yang berbau dengan sekolah, intinya kayak kerjasama gitu, kita juga bakal minta bantuan ke Bapak Ibu Guru, terutama ke guru BK dulu, biar mereka juga membimbing anak itu agar pikirannya juga terbuka. Gitu. Terima kasih. Iya. Kalau yang nakal guru BK-nya gimana? Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk nomor kandidat 1. Berikutnya undian pertanyaan ke-1 nomor kandidat 2. Silakan diambil
silakan berdoa. Baik. Sini. Baik, pertanyaan pertama untuk putaran pertama. Bagaimana Anda menyikapi tentang penggunaan gawai atau handphone? Bagaimana Anda menyikapi tentang penggunaan gawai atau handphone di lingkungan sekolah? Oke. Penggunaan gawai atau handphone di lingkungan sekolah. Silakan, waktunya 3 menit. Cek. Mulai dari sekarang. Izin menjawab. Biasanya kan sekarang anak SMA banyak yang bawa handphone buat pelajaran. Tapi kadang juga ada yang buat main doang. Tapi sebaiknya kalau di kala pelajaran itu handphone jangan dipakai. Karena nantinya akan mengganggu pembelajaran tersebut dan ilmunya tidak terserap. Terus biasanya handphone itu digunakan untuk sarana presentasi di depan kelas, buat bikin PPT misal kelupaan, atau buat nyari googling, Google atau AI. Dan biasanya buat menambahkan pendapat tentang jawaban yang ada di sekolah. Oke, izin menambahkan. Untuk seusia kita, apalagi udah SMA, seharusnya kita juga udah tahu apa aja dampak-dampak buruk dan positif dari kita pegang HP. Jadi kendali dari gimana pengaruh itu ada di diri kita sendiri. Kalau emang kita nggak mau kena dampak negatif itu, seharusnya kita juga menghindari kayak main game yang seharusnya nggak perlu, yang buat kita males gitu-gitu ya. Dan sebenarnya banyak juga fungsi HP yang asik, bisa buat main tapi juga bisa buat bikin kita belajar. Kayak kalau semisal ada tugas kayak gitu, terus bikin video animasi kayak gitu, itu kan juga asik ya guys, asik ya teman-teman. Terus kalau teman-teman buat anak-anak kelas yang suka ngikutin tren gitu-gitu kan bisa ngejalin kebersamaan juga, terus bisa tambah akrab, itu juga bisa. Biar siapa tahu aja dari video kalian itu bisa ngebuat kalian populer jadi terkenal atau gimana kan itu bisa. Jadi kendali antara dampak negatif sama positif dari pegang HP itu ada di tangan kalian sendiri. Gitu. Cukup sekian jawabannya. Keberadaan gawai HP di sekolah itu menurut kamu gimana? Gimana Pak? Gimana? Siswa diperbolehkan atau tidak diperbolehkan membawa HP itu gimana pendapat kamu? Kalau menurut saya diperbolehkan, karena untuk beberapa sebagian siswa kan ada yang dijemput, jadi itu juga perlu buat menghubungi keluarga yang di rumah. Tapi untuk dalam kegiatan pembelajaran itu juga tergantung pada guru-guru apakah memperbolehkan untuk membuka HP atau tidak. Oh, oke. Gitu, intinya jadi boleh, kadang boleh. Ya. Berarti boleh. Boleh. Oke, jadi ini lah ketika nanti jadi ketua OSIS terpilih, berarti apakah akan membawa ini ke Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa kita boleh membawa HP gitu? Enggak juga, tapi kan buat pegangan aja gitu loh kalau misal ada sesuatu informasi penting. Oke, waktunya sudah selesai. Oke, sesi yang pertama sudah selesai. Sesi 1 sudah selesai. Lanjut. Nah, dari sesi 1 ini siswa semua sudah bisa menentukan pilihannya ya. Separuh sudah, oh ternyata ada yang sesuai dengan keinginan saya. Sesuai dengan hati, keinginan, kemudian bisa menyampaikan aspirasi saya seperti itu. Kira-kira ke depannya SMA 5 itu mau kayak apa gitu. Dilanjut dengan pertanyaan? Ya, masih lanjut. Sekarang yang mengambil adalah dari calon wakilnya. Kalau tadi calon wakil ketua OSISnya, sekarang yang mengambil dari calon wakilnya. Oke. Calon wakil ketua OSIS, silakan Anda mengambil. Kemudian Anda buka.
saya pena kon buka. Oke, gentenan. Kita yang baca, silakan Pak Taufik. Kayaknya bahasa Inggris singgi ya Allah. Oh, alhamdulillah. Ada bahasa Inggris sih? Ana bahasa Inggris kalau tulisan Jawa nih Pak Pilih. Aksara Jawa. Nyong ya ora pinter maca aksara Jawa. Oke. Seperti yang kita ketahui, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga. Karena beban mata pelajaran yang cukup lumayan banyak. Ya, kelas 10 itu ada berapa? 16. Kelas 11 itu ada 14. Kelas 12 itu ada 15. Nah, bagaimana cara Anda mengatur waktu? Ya, nanti jika terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan. Oke. Mengatur waktu antara pelajaran dan organisasi. Nomor kandidat 3 Tri Ayu dan Nikita dipersilakan, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Jika menurut saya pribadi jika selama ini kan saya kan menjadi OSIS dan organisasi seperti ini bukan pertama yang saya alami. Jadi dari SMP sudah pernah. Nah, biasanya tuh saya kalau di sekolah, kalau dapat tugas OSIS itu pasti akan memfokuskan diri terlebih dahulu. Misalkan kita sudah dapat dispen nih. Jadi kalau pada waktu itu kita harus keluar. Karena konsekuensi masuk jadi OSIS kan memang seperti itu. Jadi kita keluar, kita menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas kita yang sudah diberikan. Dan jika sudah ya diberikan. Nah, ketika ada acara tertentu, itu kan pasti ada waktu kosong. Waktu kosong itu biasanya saya gunakan untuk berkabar kepada teman yang ada di kelas. Tugas apa yang ada dan deadline yang harus dikumpulkan itu kapan. Begitu. Jadi, jika deadline-nya besok, saya akan mengerjakannya sepulang. Setelah saya pulang dari sekolah, saya langsung mengerjakannya. Tapi jika deadline-nya hari itu juga, jadi setelah acara saya akan ada di kelas dan mengerjakannya terlebih dahulu. Jadi saya selesaikan dulu karena itu tanggung jawab saya selain tugas di OSIS. Nah, setelah saya selesai, saya mengumpulkan dan baru keluar. Jadi begitu. Jadi kewajiban di OSIS dan sekolah atau nilai akademik itu sama-sama pentingnya. Jadi menurut pribadi, setiap anggota OSIS kan pasti memiliki cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Begitu. Tapi ini menurut pandangan saya pribadi, tapi mungkin partner saya memiliki jawaban yang lain. Terima kasih. Oke. Masih ada waktu, silakan. Ya. Mau ditambahkan? Benar apa yang dikatakan oleh Nikita. Kita sebelum masuk OSIS, kita harus punya planning dulu. Kita harus bisa membagi waktu antara sekolah dan organisasi. Kalau seandainya kita ketinggalan pelajaran, kita bisa bertanya kepada teman-teman. Jangan kayak beralasan ketinggalan pelajaran ini, itu, dan lain-lain ya. Kita kan juga ada dispen, ada bukti bahwa kita benar-benar mengikuti kegiatan OSIS, bukan cuma-cuma. Jadi kita bisa mengejar pelajaran dengan cara bertanya. Kita juga bisa belajar secara mandiri. Mandiri dengan belajar bisa menggunakan YouTube. Kita kan juga punya media sosial sekarang ya Pak. Kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Menggunakan dengan baik dan bijak. Oke. Itu menurut saya. Cukup. Itu untuk pribadi. Kalau anggotanya gimana kira-kira? Gimana? Biar punya pemikiran yang sama gimana? Kalau anggotanya yang tertinggal ternyata dalam pelajaran gimana? Ya, aku bakal kayak bilang kamu harus bisa membagi waktu antara sekolah, tugas, dan organisasi. Kalau misal seandainya dia tertinggalan pelajaran, dia seharusnya bisa bertanya dengan temannya gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak. Waktunya habis. Baik. Atau nanti kita buka kelas khusus. Kelas khusus. Khusus dispen. Kita buat kelas maya Pak. Ya. Kita buat kelas maya saja. Berikutnya paslon nomor 1 apa 2 ya? 1 atau 2 ya? 2. 2 dulu Pak. Duh.
Silakan untuk wakilnya, calon wakilnya ngambil pertanyaan. Kemudian kamu buka dan diserahkan ke moderator. Soalnya bukanya angel. Iya, silakan. Semoga bahasa Jawa bisa. Oke. Ya mau apa pilih? Gantian. Waduh, nek bahasa Inggris sih Miss Lina ya, Miss Lina ya. Waduh, tenan Bu. What's you? Nggak ada bahasa Inggris. What should you do if you see? Pas nemen yakin song. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Coba nemen. Waduh, ini ana smoking. Oke, pas nemen yakin. What do if you see some of your teacher smoking in the school? Oke, ngerti artinya orang? Tahu? Artinya kurang lebih kayak cara gini. Membacanya. Mau minta bantuan Miss Rina? Apa yang kamu lakukan jika melihat teman kamu merokok? Teacher gue artinya anggar pas pilihan OSIS kayak dudu guru tapi teman. What do if you see some of your teacher smoking in this school? Kayak grammar salah kayak burinannya guyang-guyu. Kayak baik langsung tak terjemahna. Apa sih kon lakukan kayak bokan anak guru nekon sing ora tau ngerokok ngono lho. Sing ngerokok. What should you do if you see some of your teachers smoking in this school? Oh, I am fine. I like it. You know? I like it. Okay. In English or in Indonesia or Arab. Okay. In Arab. In English. No, Indonesia. Okay, Indonesia. Okay. Izin menjawab. Seperti yang kita lihat, beberapa guru di SMA 5 juga ada yang merokok dan mungkin itu juga udah kebiasaan mereka atau mungkin itu jadi bikin mereka lega atau nyaman gitu. Nah itu juga hak mereka, kecuali kalau kita lihat mereka kayak gitu di kelas pada saat jam pelajaran dan apabila itu mengganggu para siswa-siswa, kita para siswa juga bisa menegur guru biar kita bilangin Pak kalau mau ngerokok di luar kelas atau jangan di kelas kayak gitu. Gitu ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditambahkan? Oke, buat gurunya merokok sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau pas waktu mata pelajaran di kelas seperti kata partner saya Tata itu nggak boleh. Kalau ngerokok sih saran saya kalau guru pas udah nggak ada siswanya di sekolah, misal udah kosong atau ada beberapa anak. Tapi sebaiknya jangan kelihatan langsung. Kayak contoh tempat biasa gazebo. Pak pilih. Siap. Itu aja jawabannya. Oke. Masih ada waktu, masih ada 2 menit lagi. Silakan masih ada 2 menit. Harapannya, jadi ketika melihat bapak, ibu nggak mungkin ya kayaknya. Atau bapak-bapak yang merokok harapannya kalau dihentikan kayaknya kan nggak bisa seperti itu. Harapannya apa? Pihak sekolah menyediakan apa seperti itu? Coba sampaikan. Harapannya guru-guru juga bisa menempatkan posisi kalau mau ngerokok itu jangan di kelas atau saat pelajaran atau di depan siswa-siswa. Jadi bisa di luar ruangan kumpul-kumpul sama guru lain gitu. Oh gitu. Oh berarti dibikinkan ruang gitu. Smoking area. Oke, smoke area. Aslinya wedi karo wali kelas. Masih ada? Udah cukup. Cukup. Oke ya, beri tepuk tangan buat kandidat nomor 2 ini. Aja jawabannya. Wes. Rasa dawa-dawa. Apa yang kamu lakukan apabila sound system ngerokok? Apa gajinya dipotong? Cocok. Silakan diambil. Ya apa mana? Terakhir ya ini ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Dibuka dulu. Dibuka.
Yang menjawab wakilnya dulu ini ya. Rasial. Itu tulisan Jawa ya Pak Willy kayaknya. Jawa. Hono Coroko ya. Kompong. Napa ingkang dipun badhe tindakaken wonten kegiatan ekstrakurikuler nika mboten enten kegiatan napa panjenengan gadah strategi ingkang nyata kedah ekstrakurikuler kedah saged melampah malih. Terjemahkan Pak Topik. Oke. Apabila ada satu kegiatan ekstrakurikuler yang vakum, ya, apakah Anda mempunyai strategi konkret agar ekstrakurikuler tersebut berjalan kembali? Ya, waktunya Silakan. 3 menit. Izin menjawab, jika ada ekstrakurikuler yang kurang aktif atau bahkan sebenarnya itu ada tapi tidak dijalankan, saya bakal ngomong ke yang ikut di ekstrakurikuler itu. Misalkan ada beberapa anak yang ikut di ekstrakurikuler itu dan saya tanyakan sebenarnya siapa pembinanya dan kenapa itu nggak aktif. Sedikit ditambahkan silakan. Sedikit tambahan dari saya. Semisal mungkin ada ekstrakurikuler yang kurang aktif atau bisa dibilang vakum, itu saya sebagai ketua OSIS mungkin bakal menanyakan apa yang mereka butuhkan dan apa sih faktornya kenapa kok ini sepi peminatnya atau kurang promosi atau apapun itu. Mungkin nanti yang namanya ada MPLS mungkin bisa didemokan atau mungkin bisa dijalankan baik-baik dengan guru, dengan kepala sekolah, mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik bagaimana kita cara menjalankannya agar ekstrakurikuler tersebut berjalan kembali dan mungkin bisa meraih prestasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Masih ada? Masih ada masih. Apa yang terjadi apabila di dalam ekstrakurikuler tersebut tidak ada pembinanya? Mungkin yang tadi dikatain Farhan, barangkali ada kekurangan dari ekstrakurikuler itu, walaupun emang gak ada pembina, kita juga bakal tanya ke kepala sekolah kayak terkait nanti siapa yang bakal jadi penanggung jawab, dan itu juga bakal dibentuk koordinasi itu di ekstrakurikuler yang menurutnya itu nggak aktif. Pertanyaannya, seandainya ada pembinanya sementara yang ikut ekstrakurikuler kadang ada kadang enggak. Apabila ada pembinanya tapi anggotanya, siswanya yang enggak ada. Setengah menit. Siswanya kurang aktif. Gitu. Izin menjawab. Semisal mungkin dari pembina ada dan siswa itu enggak ada, mungkin dari pembina bisa mencari siswa dan siswi di SMA 5 yang mungkin minat atau berbakat di sebuah ekstrakurikuler tersebut, agar mungkin ekstrakurikuler tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa meraih prestasi ke depannya agar dia itu ekstrakurikuler tersebut bisa dilihat dengan baik oleh warga sekolah. Terima kasih. Baik, waktu habis dan kita beri aplaus yang meriah untuk kandidat nomor 1, 2, dan 3. Berikutnya Pak Topik. Ben ngombe sik melaso, moso langsung kilo. Oh iya, silakan dulu, untuk ya. Diminum ya. Barangkali relax. Mau ngopi relax. Bisa. Oke. Ya, nanti kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Setiap kandidat mengajukan pertanyaan ke kandidat yang lainnya. Oke, sesi debat. Jadi pertanyaan. Jadi dari satu kandidat mengajukan pertanyaan ke salah satu kandidat lainnya. Salah satu kandidat lain. Oke. Kita mulai dari siapkan pertanyaan dulu. Siapkan pertanyaan untuk kandidat yang mana? Baik. Jadi, ya. Sudah siap? Sudah siap masing-masing kandidat? Ini tadi sudah pertama, kita mulai dari kandidat nomor 1 ya. Untuk bertanya dulu ke kandidat lain. Silakan.
silakan. Iya, bertanya ke salah satu kandidat nomor 2 atau 3. Silakan untuk bertanya kemana? Pertanyaan. Izin bertanya kepada kandidat nomor 3. Kandidat nomor 3, silakan berdiri. Mungkin dari kalian yang ada visi dan misi yang mungkin bakal ngadain yang namanya Green School, itu bagaimana? Bagaimana cara kalian menjalankan Green School tersebut dan gimana caranya agar Green School itu bisa berjalan dengan baik? Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 3 menit, kemudian nanti dari tim yang bertanya itu bisa memberikan sanggahan. Oh ya, 1 menit. Ya, barangkali jawabannya kurang memuaskan nanti bisa memberikan sanggahan. Oke, waktunya dari sekarang. Untuk langkah-langkahnya sendiri kita sudah memikirkan sebelumnya, kita sudah mengadakan rapat-rapat kecilan, rapat kecil-kecilan yang membahas tentang sistematis yang akan kita jalankan untuk program Clean School kita. Jadi untuk di sini kita pastinya tidak bekerja sendiri, kami ingin bekerja sama dengan MPK dan guru-guru yang bersangkutan untuk menjalankan program ini dengan lancar. Dan tentunya kami pasti akan membicarakan hal ini dengan anggota-anggota OSIS kami yang baru mengenai sistematis, mengenai jadi nanti pastinya tugas-tugasnya akan kita bagikan. Kita akan bagikan di setiap anggota OSIS. Lalu setelahnya kita akan rapat bersama MPK per kelas untuk membahas program yang akan kami jalankan karena tentunya program ini akan bersangkutan dengan MPK tersebut. Kemudian di program ini pastinya kita akan menemui banyak sekali rintangan karena ini tentunya program baru walaupun kita sudah menjalankan program ini tahun lalu pastinya akan bermunculan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi dan kita di sini tidak sendiri. Saya katakan kembali kita tidak sendiri. Saya memiliki partner dan kami berdua memiliki anggota-anggota OSIS. Kami bisa memikirkan solusi yang tepat bersama dan mencapai kesepakatan yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi kami akan memberitahukan ke kandidat nomor 1 langkah-langkah yang akan kami langkah-langkah yang akan kami jalani tentunya akan bekerja bersama-sama begitu. Untuk rangkaiannya sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada tambahan dari Wulan sendiri. Ya, jadi pada intinya yang diomongin sama Nikita tadi, kita itu bukan cuma hanya sendirian, tapi kita bekerja sama dengan MPK dan anggota-anggota yang lain dan guru-guru yang bersangkutan. Ya, seperti sama yang kemarin, cuma bedanya kita akan menggunakan sistematis yang baru dan lebih mudah untuk diterapkan. Mungkin itu saja dari kami. Oke, Mas. Bagaimana jawabannya? Apakah memuaskan? Sanggahan ada, Mas Farhan, cukup? Oke, cukup. Oke, cukup. Berikutnya pertanyaan dari nomor kandidat nomor 2. Silakan untuk bertanya. Ditujukan untuk kandidat nomor berapa? Izin bertanya kepada kandidat nomor 1. Oke. Apakah menurut kalian program OSIS yang terdahulu sudah baik? Dan apa program baru dari kalian yang akan dikembangkan? Silakan dijawab, waktunya 3 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab dari pertanyaan kandidat nomor 2. Menurut kami, program OSIS terdahulu mungkin bisa dibilang kalau program kerja mungkin mereka bisa dibilang kurang baik, tapi kalau dibilang dengan cara kerja mereka yang bisa dilihat dari open recruitment yang sekarang yang jumlahnya mungkin membludak sampai 160 jumlah siswa kelas 10 dan kelas 11, itu benar-benar sangat memuaskan dari kami. Dan mungkin dari kami, program kerja dari kami mungkin kita bisa lihat yang sedang tren sekarang itu ada menukar sampah dengan jajan dan kami akan mengembangkan itu, enggak cuman mereka nukerin itu
dengan jajan loh. Maksudnya mereka bisa membuat karya dari limbah-limbah tersebut, semisal itu limbah botol ataupun limbah plastik yang lain untuk menjadi sebuah karya yang indah dan bermanfaat nantinya. Tambahan, masih ada waktu? Itu kita kasih nama ke bulan karya ya. Bulan karya itu nanti kita bakal kerjasama sama kan yang di kelas 11-6 itu udah ngejalanin buat yang ditukar buat jajan. Itu juga kita bakal ngumpulin dari sampah-sampah itu yang limbah-limbah, entah itu limbah plastik ataupun limbah apapun itu nanti kita bakal diolah buat jadiin karya. Nah karya itu tuh bakal dipajang di sebelah, kayak kita kan punya pojok literasi gitu. Nah di pojok literasi itu bisa di sampingnya itu tuh ada pojok karya. Nah pojok karya itu tuh masing-masing per kelas itu tuh ada perwakilan buat membuat karya. Jadi di pojok karya itu ada perwakilan dari karya per masing-masing kelas, seperti itu. Oke. Baik, waktu habis. Waktunya habis. Pertanyaan dari pasangan nomor 3. Silakan. Untuk pasangan nomor berapa? Silakan berdiri. Ditujukan untuk pasangan nomor berapa? Untuk kandidat nomor 1. Nomor 1. Okay. Pertanyaan saya mengenai jawaban yang telah kalian sampaikan tadi, bahwa saya notice kalian sering menggunakan kata mungkin, bahkan menggunakan kata mungkin itu dengan sedikit penekanan. Saya ingin bertanya, apakah dengan begitu Anda yakin dengan jawaban yang kalian berikan, sampai-sampai kalian mengucapkan kata mungkin itu banyak sekali? Terima kasih. Oke, artinya silakan. Bahwa ini ragu dengan kepastiannya ya. Iya. Silakan nomor pasangan 1 untuk menjawab pertanyaan mungkin. Izin menjawab untuk kandidat nomor 3. Kita menggunakan kata mungkin karena kita belum tahu ya teman-teman bagaimana kita nantinya di pemilihan ketua OSIS yang bakal diadain besok. Karena kita juga nggak tahu kalian bakal milih siapa dan kalian bakal milih siapa yang tepat lah untuk menjadi ketua OSIS. Jadi kita sering menggunakan kata mungkin karena kita juga belum pasti kita bakal jadi, tapi kita insya Allah bakal nepatin apa yang udah kita program, apa yang sudah kita adakan, semisal itu program kerja ataupun visi dan misi dari kami. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup? Silakan ada sanggahan dari, waktunya masih ada. Sanggahan dari nomor 3. Saya tidak berbicara siapa yang akan menjadi, tapi saya bertanya, apakah kalian ragu dengan menggunakan kata mungkin itu menunjukkan bahwa kalian ragu akan jawaban yang kalian berikan. Dan itu pastinya akan, jadi jika kalian terpilih nih, kalian terpilih, tapi kalian sudah menggunakan kata mungkin, berarti kalian walaupun sudah terpilih, kalian tetap merasa ragu akan jawaban yang kalian berikan, kalian merasa ragu akan diri kalian sendiri. Izin menjawab, siap tidak ya, saya tidak ragu dengan apa yang sudah saya katakan, saya akan mencoba terus bagaimana cara saya menjalankan program kerja saya dengan baik, mungkin dengan anggota ataupun dengan semua warga sekolah, dan itu saya yakin. Terima kasih, semangat untuk kedepannya dan stop menggunakan kata mungkin, Farhan. Oke ya. Nah, harapan tetap ada, Han, jangan khawatir. Walau semuanya serba mungkin. Baik, satu pertanyaan dari saya, silakan Anda pilih. Masing-masing pasangan siapkan pertanyaan secara cepat, satu kata saja. Dari saya silakan kamu pilih, seneng yang mana? Dibenci teman atau dibenci teman atau dibenci guru? Dibenci guru. Dibenci teman atau dibenci guru? Teman. Dibenci teman. Dibenci teman atau dibenci guru? Dibenci teman. Dibenci teman. Baik. Kedua, disukai teman atau disukai guru? Disukai teman. Disukai teman atau disukai guru? Teman. Disukai teman atau disukai guru?
guru. Baik. Tepuk tangan untuk 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Iya. Semoga dengan debat ini ya para siswa semuanya sudah bisa mulai menemukan titik terang ya. Terang. Mana yang akan dipilih? Mana yang akan dipilih? Ya, dipilih sesuai dengan hati nurani. Tidak usah ada serangan fajar ya. Oke. Iya, dan rupanya waktu sudah mendekati akhir. Dan ini perlu dijemput lagi enggak ini? Pasangan ini? Iya, dikembalikan lagi. Dikembalikan. Masa datang diantar, pulang nggak diantar. Silakan untuk bersalaman-salaman dulu dari 1, 2, ya, dan 3. Dari kandidat 1, 2, dan 3. Ya, ini hanya debat biasa. Debat biasa. Dan untuk memajukan SMA 5. Inilah calon penerus generasi OSIS 2023 dan 2024. Siapapun yang jadi, marilah kita dukung dan jadilah petarung ilmu, bukan petinju. Ya, jadi kalau kalah debat, kalau petinju itu kalau kalah debat mukul. Ya, gitu. Silakan untuk bersalam-salaman. Oke. Kandidat 1, 2, dan 3, teman sejati akan terus selamat. Langsung baik. Silakan pendukungnya untuk menjemput pasangan masing-masing. Oke. Pendukung dari kandidat 1, 2, dan 3, silakan untuk menjemput paslon masing-masing. Oke. Tolong nanti jangan arak-arakan di jalan ya. Sampai ketemu esok hari. Esok hari silakan pikirkan, renungkan, dan inginkan apa yang ingin Anda cita-citakan di 2023-2024. Tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Iya. Mana pasangan yang nantinya bisa meneruskan aspirasi untuk siswa semuanya. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan pemilihan ketua OSIS pada hari Kamis tanggal 15 ya. 14. Baik. Terima kasih. 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri Bapak Topik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.